Tanggalnya, kick off-nya tanggal berapa? Kita start tanggal 12 Selasa ya. Tapi kecamatannya dari kecamatan yang awal ya, tanggal 8 ya. Ini Bapak Ibu rekan sekalian, kita akan melakukan kick off roadshow perdana di tanggal 12 hari Selasa besok. Dan satu forum itu hanya untuk satu kecamatan. Dalam satu hari kami lakukan di 2 kecamatan, pagi dan siang. Begitu seterusnya, gitu. Nah, jadwal selengkapnya nanti kita share di grup ketua ya, Mas Anang ya. Tanggal 12 besok ini hari Selasa pagi jam 10 sampai dengan 12 kita ambil di Sumpyuk Mas Agung. Nanti hal-hal terkait dengan teknis, mengundangnya dan seterusnya nanti kita diskusikan setelah ini ya. Kemudian siangnya pukul 13-nya ditambah Faktri. Jadi satu hari itu kami dapat 2 tempat gitu. Iya, bulan ini. Besok start ini tanggal 12 hari Selasa. Nah, secara teknis dari kami nanti ada subsidi 500.000 kepada masing-masing kecamatan untuk membantu pelaksanaan kegiatannya ya Mas Anang ya. Nah, bahwa itu diolah kepriwe. Bisa jadi nasi padang ya oke, bisa nasi ingkung ya pik gitu ya. Target berapa orang Mas Anang satu forumnya? 50? Iya. Target ideal 50 ya. 50 orang satu forum. Karena ini juga nanti sifatnya itu bukan hanya sosialisasi tapi juga langsung pelayanan. Ada 2 pelayanan, yaitu pertama pelayanan pendaftaran sebagai anggota, kedua pelayanan pengajuan kreditnya itu. Webok apa emang? Jadi dengan tadi Kurpower itu yang sampaikan Mas Anang, kita disupport oleh BKK, ada pembiayaan yang disebut dengan Kurpower. Kalau kita hanya mengandalkan dari simpanan Aspik Bank saat ini, orang sanggup untuk membiayai 100 orang dalam satu waktu, orang bisa ya Mas? Belum bisa. Tadi yang Mas Anang sebutkan 50 orang itu juga bukan dalam satu waktu ya, tapi bergiliran. Kalau dalam satu waktu kita sementara ini hanya baru bisa 10 mungkin ya Mas? 10 orang saja dalam satu waktu. Anak wong 11 utang di hari yang sama, orang bisa, duitnya selangkah gitu. Nah itu maka perlunya kita bareng-bareng mengoptimalkan penjaringan anggota itu dalam rangka menguatkan sisi modal keuangan di operasinya ini Aspik Bank begitu, sehingga bisa untuk membantu banyak orang dalam satu waktu. Nah maka karena kita para pengurus Aspik Bank ini menangkap respon yang sangat positif ya Mas Anang ya. Sing jenengane pengajuan itu hampir setiap hari ada. Nah, sementara kapasitas keuangan kan belum cukup. Maka kemudian kita ambil jalan tengah dengan cara menggaet lembaga mitra ya untuk membackup dana pihak ketiga ya istilahnya ya, untuk sehingga kapasitas kita seketika bisa meningkat tajam, bisa memberi pinjaman atau manfaat kepada mungkin 200-an orang atau lebih ya Mas di waktu yang sama. Backupnya gede lah, anak dapur uang yang besar ya dari BKK.
Nah maka besok yang kita laksanakan roadshow itu tidak hanya untuk menggait keanggotaan, tapi juga melayani langsung pengajuan kreditnya. Moga-moga menjadi nilai daya tarik lebih ya Mas Anam ya. Kepada Mas Tri dan Pak Triawan dan Mas Agung nanti kita diskusi lebih lanjut ya terkait teknis-teknisnya. Moga teman-teman kita buka diskusi. Begitu Mas Margo ya, ketum ya. Silakan dimulai dari siapa saja, monggo nggak apa-apa. Pembahasan ya boleh apapun ya, dan lebih fokusnya nanti terkait dengan aspek bank, monggo. Cek. Sebelum diskusi saya ingin menginformasikan sebentar Mas Koko. Insya Allah Bismillah bulan Oktober nanti kita Aspek Mas Wangon dengan event akan mengadakan event besar di Cikakak Rewanda Bujana ya, yang Bujana. Nanti untuk UMKM-nya Aspek Mas Wangon yang memegangnya. Nanti saya pesan 25 tenda Mas Koko, tolong disiapkan ya. Nanti yang hadir itu ada penyanyi Worowidi, artis dari Jakarta, dihadiri DPR RI Pusat juga, Bupati dan Gubernur. Jadi tolong nanti diramaikan. Aspek Mas silakan dari kecamatan-kecamatan memakai baju seragam masing-masing ya, biar Aspek Mas ketun gitu ya. Begitu, terima kasih. Dan untuk pengurus kecamatan siap-siap ya, kita jual tenda, itu uangnya buat kas kita. Oke? Sip, terima kasih. Jual tenda, iya jual tenda ya. Gue yang mau dagang ya. Jadi teman-teman dari kecamatan lain mau dagang silakan dikonfirmasi ke kita ya. Gitu. Hah? Acaranya Rewanda Bujana Mas. Jika kaki itu yang budaya kerak itu loh, kera putih kera itu, nah itu nanti sangat ramai sekali di lapangan Cikakak ya. Begitu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Margo, moga-moga diparingi lancar-lancar nggih persiapan pelaksanaan berkah kita semua. Lalawidi ya Mas Margo ya. Oh, Lalawidi. Oh, anggar Mas Ananta Lalawidi. Follow iki. Anggar ketemu ta ora paham kan sing iki kan. Aduh tak paham ya. Baik teman-teman, monggo kita masuk sesi diskusi. Dari siapa dulu? Apa sing duit 500 jaluk siki? Oke, jaluk Mas Anang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang saya tanyakan, sekarang ini kan lagi musim rekening diblokir. Apakah nanti di Aspek Bank itu ada pembukaan? Nah kalau nggak ada pembukaan, mungkin kita semua yang punya rekening di bank itu kita bedakan ke tabungan yang umumnya Aspek Bank biar dana tambah banyak gitu. Nah terus yang kedua masalah nanti sosialisasi dengan Aspek Bank di kecamatan untuk anggota, untuk UKM yang di desa itu kan masih banyak yang belum masuk anggota. Apakah boleh diundang kayak gitu? Kalau mau mendaftar ke Aspek Bank, syaratnya apa saja? Terus ya, nominal yang dapat diajukan berapa? Misalnya dari Aspek Bank berapa, yang dari BKK itu maksimal berapa? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Mas Triawan. Pertama, saya baca artikel nih, literatur saya yang untuk masalah pemblokiran ya. Saya kira kalau untuk BPR dan koperasi tidak ada sangkut pautnya. Ini hanya untuk bank swasta dan himbara ya. Jadi kalau saya baca nih tidak berlaku untuk afiliasi ke koperasi dan BPR. BPR itu bank kredit rakyat. Jadi memang ini diperuntukkan untuk yang mereka sudah terdaftar di, intinya kan ujung-ujungnya arahnya ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah jadi mereka memperlakukan pemblokiran itu sehingga mengetahui TPPU-nya secara langsung pasti akan dibekukan. Nah ini pun sebenarnya bisa untuk dilakukan untuk pembukaan blokir datang ke bank yang bersangkutan dan akan dipermudah ketika membawa KTP identitas lengkap, tidak ada dipersulit sebenarnya. Kemarin di Mbak Hanifah ya Mas Imam ya, Mbak Hanifah ya, itu sudah di BRI karena diblokir, di Kepasin ada kemarin, habis setelah itu dah clear seperti itu. Jadi memang tidak sebagai momok banget. Tapi kalau memang ada yang mau mungkin ada was-was takut ya simpan Mas di bank ya Mas. Nanti kita banyak modal. Itu sih jawabannya itu ya Mas. Terus yang kedua syarat, kemarin kami sudah merapatkan dengan teman-teman pengurus, utama jelas KTP. Terus kedua KK, NIB jangan lupa. Kenapa NIB? Nanti pada database kita, database. Jadi ketika nanti ada permintaan dari kami tidak langsung minta data lagi. Dengan NIB kan sudah tahu berarti usahanya apa, kapan mulai usahanya. Jadi kalau nanti kita ada program-program lain mungkin up level plafonnya dinaikkan, kan mungkin nanti kita lihat orang-orangnya seperti apa. Itu KTP, KK, NIB. Seperti itu yang sementara itu. Nanti kayak buku nikah dan sebagainya mungkin belum. Satu lagi, surat pernyataan persetujuan pasangan ketika nanti proses disetujui itu saya minta tolong wajib. Tapi kalau mungkin masih lajang, surat keterangan pengetahuan dari orang tua ataupun saudara sudah disiapkan. Nanti begitu kita roadshow nanti itu sudah ada semua. Ya itu ya sementara yang mungkin syarat-syarat utamanya. Kita nggak mau yang lain-lain, sementara itu aja. Dan masalah mungkin ada pertanyaan jaminan dan sebagainya. Sementara kita tidak akan dengan jaminan dulu. Kita masih di bawah 3 juta, 3 juta lah plafon tertinggi kita. Nanti kalau semakin banyak, insya Allah akan bisa dinaikkan plafon. Saat ketentuan berlaku juga. Begini itu sih, Mas Kuku. PKK maksimal 3 juta plafonnya dan syaratnya sama juga seperti itu. Itu sih, Mas Kuku. Terima kasih. Matur Mas Alang, saya menambahkan sedikit di Pak Tri. Jadi memang support dari PKK ini juga dibuat dengan model skemanya Aspikbank, dari nilai plafon, kemudian besaran jasa gitu ya, dan juga terkait dengan pengadministrasian dan lain-lain begitu. Jadi bisa disebut PKK ini betul-betul memang backupnya Aspikbank gitu. Jadi perwajahannya itu yang tampil mukanya itu tetap Aspikbank gitu. Meskipun beberapa hal juga disesuaikan ya terkait dengan, karena bagaimanapun PKK juga punya prosedur tersendiri terkait dengan manajemen resiko ya kan. Nah maka salah satunya yang akan dinilai adalah SRIC ya masalahnya. Oh iya. Jadi tetap ada tambahan. Nah, tapi kalau nanti mungkin gini ya Mas Rang ya, nanti kita ada istilahnya 2 lapis ya. Kalau memang ada pengajuan dari lingkup, terutama teman-teman pengurus kita ya, yang paling tampak lah teras-teras
depan ini para ketua, misal kok itu masih bisa di cover dari lapis pertama yaitu penganggarannya Aspikbank, ya tentu jauh lebih lunak ya prosedurnya ya Mas Anang ya, tidak perlu pakai BI checking gitu. Tapi kalau kemudian misal jenengan melakukan pengajuan kok kapasitasnya kami sedang over ya maka diambilkan dari yang backupnya BKK begitu. Tentu di situ ada tambahan pengecekan yaitu BI checkingnya. Akhirnya tahu wajah-wajah BI checking clear kabeh. BI checking. BI checking. Wis ora abang mani tapi ireng ya. Tapi nggak apa-apa. Justru status merah atau hitam itu menurut saya peluang ya, gerbang untuk kita masuk ke kebebasan finansial ya. Jadi dua modal daerah harus utang ya gitu. Dan jadi kan larinya lebih kencang kayak caranya bisa dua modal daerah harus utang gitu. Tapi ke Aspikbank ya tetap ya untuk ngurmati. Terus terkait syarat begini, tadi Pak Fakri mengundang anggota yang UMKM desa yang belum anggota, gak apa-apa diundang saja. Namun yang perlu dipahami adalah nanti ada keanggotaan berlapis. Karena di Aspikbank ini mensyaratkan yaitu pertama itu merupakan anggota Aspikmas, begitu. Nah maka kepada teman-teman UMKM yang aktif di tambak itu kebanyakan mungkin ada sebagian ya, tidak kebanyakan ya, sebagian belum anggota Aspikmas, ya masuk ke level pertama dulu. Bayar 50.000 dulu. Iya, masuk ke level menjadi anggota Aspikmas dulu. Nah baru kemudian masuk sebagai keanggotaan Aspikbank, baru kemudian bisa mendapatkan fasilitas. Iya, betul. Nah namun nggak apa-apa, besok teknisnya kita siapkan bareng-bareng. Yang penting undang dulu saja sehingga kuota 50 bisa tercapai gitu. Tadi ini sesuai dengan yang disampaikan Ketum tadi, Aspikbank ini merupakan salah satu indikator atau ukuran naik kelas ya. Nah maka orang bisa UMKM yang non anggota Aspikmas langsung melompat Aspikbank itu tidak. Kudu lantai 1 dulu dong kan gitu. Lantai 1 baru nanti lantai 2. Jika kita tertib administrasi. Dan ini juga prinsip kita Aspikbank ya Mas Anang ya. Kita tidak menggaet, tidak sebagaimana koperasi umum ya. Sing sapa bae sini kan gitu. Ijik-ijik ganti anggota kan gitu. Nah, maka kita yang paling basic adalah jadikan satu keluarga dulu di Aspikmas, karena ini yang menjadi kekuatan chemistry ya, bangunan model sosial kita dari Aspikmas dari lantai 1 dulu. Monggo yang lain. Wah, langsung nggak usah pakai Halo, biar dengar. Ngantuk maksudnya. langsung ya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya mengenai Aspikbank berarti ya. Oh, yang rusonya itu pertama yang jadwalnya itu kan. Terus kedua kita harus menyiapkan apa saja nih ruso itu. Terus berarti tadi yang anggotanya diundang semua. Nah, ini fokus ke pengurus atau nanti ke semuanya? Minimal berapa orang atau berapa? Terus kriteria kriteria peminjam itu kan belum dijelaskan tadi ya. Harus UKM apa atau yang apa kriterianya nanti mau dijelaskan. Terakhir nih agak jangan sedikit. Ini kan katanya untuk yang baru pendaftaran anggota untuk Aspikbank juga untuk yang baru juga punya peluang.
Nah ini kata kemarin yang kata itu berdaftarnya agak ribet masuk aspek gitu kan. Pusat aspek mas ke pusat dulu baru nanti dilempar ke kayak gitu muter-muter. Jadi teman-teman agak ribetnya di situ nih manual. Ini manual apa ya? Jadi kemarin pusat mengenai kita yang di kecamatan malah ada nggak ngerti daftar laporan kita nggak ngerti. Itu yang jadi kemarin teman-teman dari OKK itu pada bingung. Loh, ini sudah daftar apa belum? Saya sudah daftar. Oh ternyata di sini kita nggak punya datanya. Gitu mas. Jadi terutama yang pendaftaran aspek mas yang baru itu. Terus terakhir nih, itu sistemnya nanti untuk peminjaman itu mandiri atau nanti untuk tanggung renteng gitu. Paling begitu. Terima kasih. Terus tak ini ya Mas Fasis ya. Pertama yang aku ingat dulu OKK. Apa? Assalamualaikum. Ini OKK ya, ada hadir di sini ya. Lagi OKK ada lagi Mas? Ada lagi OKK dari OKK yang hadir? Ya ada dari Jatilawang apa Gadang. Kemarin kita sempat mengadakan online Google Meet. Mas Fasis datang nggak? Hadir nggak malam? Ya, oke. Itu memang ada keluhan dari teman-teman kecamatan sudah disampaikan, persis seperti dengan. Alhamdulillah waktu itu ada Mas Ketum menyampaikan. Mas Ketum mengambil tengah. Kalau sulit, upload angel, langsung telepon saya atau Mbak Winda, nomor teleponnya tertera di link itu. Kita proses langsung. Jadi intinya Mas Ketum tidak mempersulit teman-teman yang di kecamatan. Jadi kalau nanti ada yang dipersulit dan sebagainya langsung ke kami, telepon ke Mbak Winda. Masalah yang kemarin langsung, karena di link saat ini kita menyarankan atau memberikan perintah tidak mengklik per kecamatan Mas. Karena kemarin waktu yang sebelum koridor pertama, mengklik kecamatan itu pada ada yang salah. Harusnya kecamatan Kebasan mengklikkan Purwojati. Salah kamar. Jadi sehingga saat ini kita mesti penting daftar baik orang sedikit di kecamatan. Insya Allah data itu akan masuk ke pusat sama kita, nanti kita rekap. Memang mohon maaf sampai detik ini kita belum bisa memberikan share ke teman-teman ketua siapa saja yang mendaftar per kecamatannya. Nanti kita akan share. Lah tugasnya dengan kami nanti untuk mencocokkan benar nggak yang data 10 orang itu dari kecamatan tambah. Mas Triawan nanti menunjukkan ke teman-teman OKK. Kalau memang sudah benar, clean. Seperti itu. Jadi memang sekarang saya tidak menyarankan untuk per kecamatan di link tree-nya itu. Itu kan ada link tree yang terkoneksi ke WA ya, WA teman-teman OKK. Tapi sekarang nggak ada apa, dan nggak tak syaratkan di situ karena langsung manual. Artinya upload bukti transfer, diupload, kirim, selesai. Jadi memang nanti teman-teman OKK di kecamatan nggak tahu siapa saja yang daftar memang Mas Asis. Karena itu di periode pertama itu terjadi kesalahan terus Kebasan lagi Purwojati. Memang nggak tahu dia salah klik atau seperti apa, saya nggak ngerti. Yang jelas ada kes itu lebih dari 3 lah. Jadi kita tidak menyarankan ke arah ke situ, sehingga hanya upload bukti pembayaran, kirim. Terus untuk pertanyaan syarat utama ya Mas, yang jelas anggota Antikmas resmi sudah keluar ID card, nomor ID card. 2, jelas pasti sudah daftar di Aspik Bank sebagai anggota koperasi. Itu syarat utama 2 itu. Nah, perkara nanti masalah dia karakternya bad karakter ataupun misalnya dia cek lingkungan dan sebagainya itu bermasalah, itu di luar syarat itu ya saya tadi sampaikan, syarat dan ketentuan berlaku. Kemarin jujur ada yang mengajukan, saya sampaikan mohon maaf tidak bisa.
Saya sudah jadi anggota koperasi. Itu bukan sebagai atau persyaratan wajib. Kalau anggota koperasi ya kita anggota koperasi, beda dengan untuk pembiayaannya. Ada syarat lagi. Syaratnya itu nomor 1, karakternya harus baik dan punya usaha. Kami jujur kemarin tidak hanya 3 malah. Ketua salah satu kecamatan saya kurang puas. Saya telepon pengurus kurang puas. Saya telepon anggota, sampai anggota wilayah masih tak telepon sedetail itu. Karena saya takut apa? Kita harus amanah. Uangnya ya uang jenengan semua. Kalau sudah dimacet, jenengan berarti pengurus saya benar ya, nggak ada ininya. Saya tiga orang. Jujur nggak, cuma ketuanya saja tak telepon. Ketua saya nggak puas, ketua menyampaikan saya ragu mas, jangan cek lagi lainnya, gitu. Aku cek lagi telepon lagi. 3 orang saya cek semua. Final apa? Bagus. Ya udah clear ACC jalan air. Hari 2 SLA itu kecepatan ya sekitar 3 hari lah. 3 sampai 5 hari kita proses air. Apalagi mas ya? Jadwal rusuhan. Kita harus menyiapkan apa saja nih? Yang jelas tadi sampai masuk ke 50 orang ya mas. Dan anggota resmi utamanya. Biaya dari kita apa? Iya, kita ada subsidi 500.000 tadi itu. Dan saya sampaikan anggota resmi dulu, karena yang sudah masuk ke kita kan mereka butuh fasilitas. Terus kontribusi 50.000, apa sih yang mau diberikan Aspikmas? Saya minta tolong yang utama resmi dulu. Nanti kalau mau tadi Pak Mas Riawan tadi kok ada yang anggota yang baru, silakan nggak apa-apa. Tapi saya ingat personal ketum diusahakan yang hadir itu benar-benar yang mempunyai keinginan. Jadi kita sekalian deal di situ, benar-benar orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu ya Mas Wasis ya. Buat tambahan Mas Bu atau Mas Ketum, monggo. Terima kasih Mas Anang. Saya menambahkan beberapa poin saja. Pertama tadi apa yang harus dipersiapkan, teman-teman nggak usah khawatir karena budgeting sudah dibantu juga ya sama dari PKK melalui kami. Jadi nanti untuk konsumsi dibantu semuanya. Nah penyiapannya nanti di teman-teman gitu ya. Tapi rembesannya nanti rembesan kita. Gitu ya. Itu kan menurut saya ini beruntung gitu kan. Tadi aku bilang kalau ini sesuatu yang manfaat nanti akan banyak orang bantu kok. Maka karena itu ada budgeting dan juga tujuannya adalah kita pengen move ke arah Aspik Bank, pastikan yang datang itu yang memang sudah tingkat konversi kalau di bisnis closingnya tinggi untuk masuk Aspik Bank. Jangan kemudian kita hadiran 50 ternyata ujungnya yang daftar cuma 2, nah, itu nggak efektif. Ya, jadi minta tolong nanti teman-teman ketua dan pengurus di wilayah untuk bisa menginformasikan ini akan ada acara seperti ini, sosialisasi dan pendaftaran tentang Aspik Bank gitu kan, fasilitasi pembiayaan atau permodalan, kemudian yang berkenan untuk bisa langsung yang tertarik untuk ikut. Jadi teman-teman seleksi dulu, ya. Kalau ketertarikannya besar, maka libatkan. Karena eman-eman. 1 eman-eman energi, 2 eman-eman biayanya. Ya, nah target kita sebenarnya akuisisi 1000 anggota Aspik Bank aja itu udah luar biasa. 1000 hitungannya bagaimana? Total pengurus kan sekitar 750 atau 780-an. Ditambah tambahan anggota yang punya energi yang sama, itu harusnya 1000 si closing. Maka sebenarnya skala prioritasnya sisirnya dari ringnya pengurus dulu tuh. Oke, pastikan dulu. Ini benar-benar bagus. Lebih bagus dari Aspikmas. Aku berani katakan lebih bagus dari Aspikmas. Kenapa? Karena Aspikmas tidak bisa memberikan akses pembiayaan. Tapi Aspik Bank bisa. Gitu kan. Aspikmas bisa melakukan pelatihan, Aspik Bank pun bisa. Kan gitu. Maka apa yang bisa dilakukan Aspikmas, Aspik Bank bisa melakukan. Tapi apa yang bisa dilakukan Aspik Bank, Aspikmas tidak bisa lakukan, yaitu pemberian modal. Itu asas ya. Jadi teman-teman hanya siapkan pesertanya saja yang closingnya tinggi, artinya yang memang tertarik untuk masuk ke Aspik Bank, kemudian anggarannya nanti dari PKK melalui teman-teman Aspik. Itu ya. Nah tadi Mas Anang menyampaikan juga, saya sharing, karena sebelum bikin Aspik Bank kita sudah risetnya dari waktu di UMP tahun berapa tuh? Mungkin ada yang masih ingat waktu itu di UMP 2022 ngisi link visioner. Nah itu kita sudah bagian dari riset tuh.
Jadi sesuatu yang berhasil biasanya dipersiapkannya itu cukup panjang. Itu satu, kita sudah melalui persiapan dari 2020. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berhasil itu biasanya dikelolanya benar. Maka lihat profiling pengelolanya atau pengurusnya. Mas Anang tadi ngomong harus ada telepon ke satu, kedua, ketiga, itu bagian dari profesionalismenya Mas Anang sebagai pengurus Aspik Bank biar terjaga bisnisnya Aspik Bank. Kenapa harus terjaga? Karena Aspik Bank itu bukan uangnya Mas Anang, tapi uangnya teman-teman semuanya. Itu ya, maka teman-teman harus memahami juga gitu ya, bahwa tadi sosiopreneur ya maka tata kelolanya harus profesional, tapi tujuannya untuk kegiatan sosial. Itu sih paling ya Mas Wasis ya. Jadi minta tolong teman-teman semuanya untuk mempersiapkan itu semuanya. Eman, enggak, makasih. Tom, nanti Aspik Mas kok malah kalah benar jadi Aspik Bank. Aspik Mas kalah tenar? Oh enggak, kan tadi Pak Marco menyampaikan jas merah gitu ya. Jadi cuma ini roadmap saja. Tadi aku bilang, wong tugas kita secara prinsip sebenarnya sudah selesai kalau mulai Aspik Mas tadi ya, historinya udah selesai gitu kan. Ngukurnya gimana? Ngukurnya gampang. Apakah menurut teman-teman orang-orang yang sebelum ada Aspik Mas itu tidak terdeteksi oleh dinas, tidak mengikuti program-program, sekarang ikut atau enggak? Kan ikut, gitu kan. Apakah kemudian support, bantuan dan sebagainya dan program-program selama ini dikuasai kelompok-kelompok tertentu, orang-orang itu saja sekarang sudah beragam? Kan sangat beragam. Kan itu sebenarnya bahkan sudah melebihi dari tugas awalnya. Aspik Mas sudah sangat melebihi dari tugas awalnya. Maka itu kemudian kita harus terus ngapain lagi? Ya kita harus nextnya nih. Gitu. Gak bakal kalah tenar. Tetapi memang lebih keren Aspik Bank. Gitu ya. Nanti takutnya orang masuk ke Aspik Mas ya karena ada duitnya itu. Karena ada duitnya itu tidak bisa disalahkan. Karena tadi kan kita pengen memberikan benefit yang lebih nyata, kan gitu kan. Kalau Aspik Mas kan teman-teman kerja bakti, ya kan, tapi yang bayar Gusti Allah. Nah kalau Aspik Bank, kita kerja baktinya, spirit kerja baktinya tetap hadirkan, tetapi kompensasi profesionalnya ada. Kenapa? Karena Aspik Bank di ADARP-nya itu untungnya itu kan yang namanya SHU, bentuknya koperasi, sisa hasil usaha. Nah itu sudah ada plotnya, sekian persen itu masuk ke kepengurusan wilayah kasnya, gitu kan. Di situ nanti bisa di breakdown lagi. Memang ada uangnya dan memang orientasinya uang, tetapi dengan tidak menghilangkan spirit sosial. Itu yang harus kita jaga. Ya. Dan kalau kemudian aku masuk Aspik Bank biar bisa ngakses permodalan, ya itu boleh saja, tetapi nanti ada sistem tadi yang Mas Anang sampaikan, tidak asal juga. Siapa yang kepengen akses kita kasihkannya, ada penilaian. Karena kalau ngasal tadi lagi, salah satu yang membuat koperasi-koperasi, mohon maaf, kita belajar dari senior-senior kita, koperasi-koperasi existing yang kemudian tumbang adalah karena tata kelolanya melenceng daripada nawa itu awal. Gitu. Maka pengelolanya itu harus benar, aku tadi bilang. Yang ngurusi harus benar, mulai dari direkturnya Mbak Yuni, kemudian bisnisnya Mas Anang, Mas Kuku, Kak Iti, pengurusnya harus benar. Pengurusnya benar, ngelolanya benar, gitu kan. Kemudian anggotanya juga harus benar. Jangan sampai pengelolanya benar, anggotanya nggak benar juga tumbang, tunggu waktu saja. Maka dari awal kita sampaikan bahwa ayo jaga ini baik. Gitu. Lahirnya Aspik Bank bukan ujuk-ujuk, tapi sudah dari 2020 melalui Aspik Mas. Aspik Bank adalah perwujudan pendewasaan dari Aspik Mas, gitu kan. Next levelnya Aspik Mas. Sayang kalau dasarnya sekolah dasarnya kita sudah ngikut, giliran ada kloter SMP kita nggak ngikut, gitu kan. Aneh-aneh logika sederhana. Padahal di SMP itulah kita akan mendapatkan banyak hal. Ngomongin duit ada, di Aspik Mas nggak bisa kita ngomongin duit, gitu ya. Gitu. Itu sih. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Bismillah. Asli, ini keren. Oh ya, saya mau mengingat. Saya spill sedikit ya Mas Ketum ya mengenai Garuda ya. Jadi mungkin teman-teman ketua berpikir, maksudnya untuk apa? Pengurus untuk apa? Ketika kita merekomendasikan memberikan ACC dengan karakter teman-teman, jangan khawatir, nanti ada persentase pembagian untuk
garda di kecamatan. Saya ngomong garda itu bisa berlaku untuk ketua kecamatan sebagai kita sebut agennya aspiping di kecamatan, atau bisa merekrut orang tapi dengan dasar kita cek dulu, pengurus mengecek dulu. Misalnya Mas Fasis mau mengajukan si A, tapi saya cek wawancara dulu dengan si A sebutnya akan menjadi garda kecamatan. Itu juga harus dilihat dong karakternya dia seperti apa tuh, usahanya apa, atau bisa domisilinya di mana. Nanti orang-orang itu yang akan menjadi adminnya di kecamatan atau sebagai agennya ya. Dan ada persentase pembagian hasil yang akan kita kasihkan ke kecamatan. Semakin banyak yang lancar, semakin banyak yang angsur, semakin besar pendapatan jenengan per kecamatan. Seperti itu. Itu share-share itu akan saya sampaikan di roadshow besok bersama Bu Ketua Bu Juni. Saya sebut sedikit hal itu. Pasti akan ada persentase per kecamatan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Pak Kadang, perwakilan dari Kecamatan Jatilawang. Mendengar pemaparan dari para pengurus pusat, Bismillah, mudah-mudahan rencana kita berjalan dengan baik dan sukses nih. Amin. Tadi ada sebuah kalimat di mana Bapak diupayakan manakala nanti roadshow bisa closing lah bahasanya gitu. Biasa closing sesuai harapan. Ibaratnya ada 50 ya nanti bisa closing 50. Mudah-mudahan itu. Cuma permasalahannya gini Mas. Ini tentunya di dalam roadshow itu kan pemaparan penjelasan. Betul tak? Tentu kita akan membawa ke mereka ke roadshow. Sebelumnya harus ada disounding dulu, atau biar nanti orang itu fokus kepada apa kita datang, bagaimana, nanti minimal ada sebuah ketentuan gitu. Cuman permasalahan dari kami ini kita belum menjelaskan, bahkan belum tahu detailnya gitu. Minimal dari masing-masing pengurus kecamatan ada yang bisa dikatakan duta atau dikursusi terlebih dahulu, walaupun nanti kelengkapannya ada di roadshow gitu. Sedangkan kami di sini masih belum paham. Wah, insya Allah manakala orang paham dan diceritakan detail, tadi apa yang dikatakan Mas Ketum itu, anggar manfaatnya aku mesti pada melu gitu ya. Nah, biar ini nanti bisa maksimal closingnya, ada baiknya dari masing-masing kecamatan ada sebuah duta yang menjelaskan terlebih dahulu. Nggak bahasanya, nggak lebih jelasnya mau kan gitu ya. Nah, maka dari itu, apakah kemarin sudah gitu? Kalau apa saya ketinggalan penjelasan yang lebih detail atau semua masih sama seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada step lagi Mas Ketum, biar mana Mas ke grup kita itu betul-betul sudah ada penjelasan pemaparan, sehingga nanti pada waktu roadshow kita bisa menghasilkan yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang. Yang jelas memang tadi sampaikan Mas Ketum, kita yang jelas peserta datang rahasia. Memang tadi sempat saya sampaikan mengumpulkan rekan-rekan ketua dulu ya, untuk biar kita nanti itu sampai ke situ roadshow sudah membawa orang-orang yang benar-benar minat. Yang jelas Aspik Bank ini memang awalnya berasal dari Aspikmas organisasinya. Nanti sampaikan ke teman-teman anggota resmi. Untuk mereka semua anggota resmi, manfaat apa pembiayaannya? Jadi menyampaikan pertama, kita cek survei dan sebagainya. Apa sih
keluhan, yaitu pembiayaan. Nah ini kita lahir untuk membiayai teman-teman anggota resmi yang sudah mendaftar sebagai anggota Aspikmas di 27 kecamatan. Pembiayaannya apa? Yang jelas di Aspikbank, tolong diingat sekali teman-teman ketua dan semua pengurus yang ada di sini, pembiayaan penyediaan barang. Ingat ya, jadi teman-teman yang mau pengajuan, intinya ya untuk kebutuhan barang, pembeliannya apa. Toh nanti di belakang nanti pencairannya berupa dana ataupun cash tunai, itu karena sudah memberikan syarat-syarat, contoh misalnya surat PO dan sebagainya. Jadi benar-benar untuk kebutuhan usahanya. Kita belum bisa membiayai, contoh misalnya saya butuh 3 juta untuk hajatan, kita belum bisa. Jadi benar-benar untuk usaha, bukan untuk konsumtif ya namanya ya. Apalagi untuk investasi, pembelian tanah gitu, yang tanah kita seupin nambah ya Pak. Itu belum bisa. Kita pembiayaan untuk penyediaan barang untuk kebutuhan mereka, tolong ingat itu. Dan mengenai pasti akan ditanyakan suku bunga dan sebagainya. Tapi kalau yang di PKK itu kan suku bunga kur. Berarti kan kur standarnya 6% ya per tahun, bagi 12 per bulan dihitung saja 0, sekian. Kalau ada yang tanya, biasa akan tanya ke hal-hal kayak gitu. Terus syaratnya apa menjadi koperasi? Yang daftar sebagai koperasi nanti ada KTP dan sebagainya. Terus simpanan pokok dulu 100.000, terus simpanan wajib setiap bulan 10.000. Apakah ada simpan sukarela atau nabung bahasa sekarang ya? Kalau di perbankan nabung ada, silakan nabung. Berapa? Minimal 10.000. Minimal 10, maksimal 1 miliar silahkan monggo. Jadi hal-hal itu yang di awal seperti itu. Dan kalau orang sudah mengenal koperasi pasti ada RAT. RAT-nya setiap tahun sekali kan ada RAT. Kemarin kita juga sudah melakukan RAT. Mas Dewan ada itu di Heto. Belum, untung ya Pak, masih minus ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa untung, jadi kita bisa bagi hasil ke semuanya yang sebagai anggota koperasi. Sementara itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa itu. Ya Mas, betul. Karena ini kan diupayakan agar nanti bisa maksimal, makanya bahasanya sudah terlalu gugup nih, step demi step. Terus yang ada lagi sedikit itu bahwa masyarakat sekarang kan banyak sekali, contoh yang populasi yang baru mau ini ya, populasi merah putih, terus bumdes, nah maka dari itu menurut kita kalau memang aspek yang benar-benar gitu, semuanya itu mudah saja gitu, dan jelas saja sampai ke masyarakat dulu. Nanti setelah sidang saya sekalian ya, bagus, setuju saya dengan apa yang disampaikan Mas Gagang ya. Tahu, walaupun sudah beberapa kali kita sounding sebenarnya. Nah nanti karena ini lagi ada forum, sekalian saya share ya. Artikelnya di share. Artikelnya di share. Artikel kadang males baca sih. Males baca. Sharing. Ya nanti saya coba sampaikan secara utuh, teman-teman nanti kita kemudian disampaikan secara potensi.